Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum man la nabiyya. Wa salli wa sallim wa karim wa azim sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita udah melimpir nih. Soan ke Sanggar apa namanya tadi? Betawi Tulen. Betul, Betawi Tulen tuh sahabat. Jadi Betawi itu bukannya kaleng-kaleng gitu Bang Haji ya? Ya. Iya. Jadi Betawi benar ada tulennya, betul ya. Ada tulen. Asli jadinya, bukan kaleng-kaleng. Nah, murni katanya gitu kan. Yang alhamdulillah di sini ada wardrobe-nya juga dan ada pembuatan istilahnya apa keseniannya, cindera matanya, koleksi apa lagi tuh? Cangkong tuh. Nanti bisa diceritain nggak Bang Guru? Ya. Awal asal muasalnya apa gimana berdirinya Sanggar Betul ini? Ya awalnya kan begini, kita memang berapa periode ini kita sempat vakum juga. Kita ya namanya kita orang kerja. Benar. Saya di Al Azhar setelah pensiun ya saya beraktivitas ya gimana caranya ya kita kan setelah pensiun masa kita bengong aja kan begitu. Ya, jadi kita coba-coba istilahnya kita punya keahlian sedikit banyak ya kan. Ada beberapa yang kita buat ide ada beberapa yang kita buat, ada beberapa yang istilahnya yang udah jadi seperti cangkong ini kan udah jadi ya kan, ini kuasa Allah nih kan. Jadi kita cuma memanfaatkan doang. Benar. Ya kan? Udah tercipta dari alam, akhirnya di recycle lagi, dibagusin lagi, diperbaiki. Kalau itu keris itu ya kita buat, ya kan, karena itu ya istilahnya bisa kita buat. Kalau ini ya kita cuma manfaatin aja. Kita nggak bisa nih buat seperti begini, nggak bisa, ya kan. Ini Allah yang punya urusan ya kan. Ya kalau gini kita bisa buat, ya kan, bahan-bahan begini kita bisa buat, ya kan. Kalau yang begini-begini ya istilahnya ini udah kuasa Allah, ya kan, kita cuma manfaatin aja. Ini cangklong, ya cangklong. Nah ini juga ada tanduk kebo. Jadi nggak sembarangan ya, nih Bang Guru ya, untuk ngelobangin juga nggak sembarangan ya. Sembarangan, jadi ada teknik-teknik, tertentu, ya kan. Semua orang juga bisa, karena kan gini, semuanya siapa yang mau belajar pasti bisa, kan begitu. Iya benar. Ya kan ada habisnya juga menjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah di samping itu ini ada juga pin golok. Ya ini dasar nih ya kan, belum jadi ini. Nah kalau yang udah jadi proses masih ya. Seperti di peci ini ya kan. Nah ini udah jadi ya kan. Nah kalau ini kan baru dasar nih. Dasar. Nah kemudian kita ada lagi seperti bikin angklung. Angklung miniatur. Angklung miniaturnya ya. Angklung. Nah ini bahan dasar bambu, ya kan. Nah kita cuma menggunakan tusuk gigi, gigi sama lem ya kan. Ya bahan bakunya cuma 3 aja nih, bambu, tusuk gigi sama lem. Ya itu aja bahan bakunya. Nah ini juga sama ya kan, ini akar-akar ya kan kita manfaatkan. Ya yang bentuknya seperti udah dari sana begini ya, kita manfaatin, cuman ya ada tambahannya sedikit, seperti sayap-sayapnya ini nih, sayapnya ini ya kita tambah lagi. Karena sebelah doang kan nggak mungkin kan, karena ada ya ini bertambahannya kelihatan beda kan. Nah yang ini yang udah di pernis, kalau yang ini belum tambahannya nih. Iya benar. Ya kan? Kelihatan. Ya jadi kita istilahnya bukannya kita rekayasa, kita mantesin aja. Kita mantesin aja. Terus mohon maaf nih, awal berdirinya tahun berapa Bang Guru? Kalau kita berdiri awal-awal persilatannya kan, Sanggar ini kan kita baru lagi nih kan. Si persilatan kita dari tahun 1985. 85an, Masya Allah. 85, kita sempat vakum kurang lebih 10 tahun lah. Ya kan, kemudian kita pas pensiun kita bangkit lagi. Saya bangkit tahun 2012. 2012 ya.
Tapi situ saya belum pensiun belum. Karena masih kita udah untuk menghadapi pensiun kita udah lah. antisipasi. Iya, persiapan Iya, lah. persiapan dari 2012 sampai 2019 kan cukup lama gitu kan. benar. Gitu. Jadi sambil ya kita coba-coba gitu Iya. apa gitu kira-kira. Akhirnya pas jatuh temponya 2019 saya pensiun. Baru dah tuh. Iya. Lebih Baru- luas lagi, lebih luas ya, lagi. lebih giat iniannya. lagi karena setelah pensiun itu kan kita bisa ya istilahnya silaturahmi. Benar. Nah, kalau orang kerja itu kan kita fokus ya apa yang Iya, kita kerjain gitu. kerja. Kalau Kalau ini kan kita ada pengembangannya. ya pas itu pensiun gitu kita mulai bangkit lagi kembali lagi kita silaturahmi. Oh, gitu. Ah, Terus untuk ya silat pun di sini ya ada gitu ya. Pendidikan silat. Alhamdulillah ya makanya kan kemarin ini kan selama pandemi ya kita kan jaga apa namanya kebenaran juga saya pengurus RT Oh, gitu kebetulan. ya jadi kita ikutin program Aturan pemerintah lah, ya, protokolnya lah gitu. Jadi ada protokol Protokolnya, kesehatan jadi kita batasi untuk pelatihan itu Heeh. anak-anak itu kita bagi dua ya kan. Benar. Jadi yang anak-anak ini agak sore-sore ya kan habis isya kemudian sampai jam 10. Nah nanti yang gede-gedenya jam 10 sampai terserah lah mau sampai jam berapa gitu. Seininya lah, sengantuknya. Iya, sengantuknya. Kalau yang dewasa kan udah bebas. Kalau Iya, anak-anak bebas. tuh Benar, batasnya benar. jam 10 gitu. Ya itu aja, cuman fasilitas kita masih begini. Ya, Jadi kalau ini hujan- alami. hujan, hujan-hujanan gitu. Iya. Oh, alami. Jadi kalau hujannya dari awal nih, misalnya sore-sore udah hujan, ya kita liburin. Oh, liburin. Ini juga kita menggunakan karpet untuk Oh, latihan, untuk pakai latihan karpet nih. Iya, Iya, latarnya ini. iya latar pakai Latarnya. karpet. Kalau kan banyak apa batu-batu. Nah, setelah latihan silat, baru dah tuh barengan nggak tuh untuk bikin Oh enggak. ini Enggak kreasi-kreasi ya. ini? Oh, Kalau enggak. ini kan kita siang. Oh, siang. Jadi kalau memang ada murid ya kan yang apa istilahnya yang ingin tahu gitu kan. Kan banyak ada yang nggak mau tahu, Iya, ada juga yang benar. mau tahu. Ya kan ini dasarnya dari apa? Ini golok kayu juga ada. Saya ada. Oh, gitu. Golok kayu, terus golok stainless Nah, kalau golok kayu itu buat buat latihan anak-anak. latihan anak-anak. Khusus Nah, anak-anak. yang stainless. Stainless itu ya untuk remaja ya kan. Oh. Jadi kalau golok Latihan kayu juga tuh buat latihan. ya untuk latihan juga gitu. Atau kalau buat pentas, kalau golok beneran ya golok sembelih. Oh, betul-betul buat sembelih gitu. Ya, jadi kita Sedia juga nanti di sini. sedia ya seperti ini kan namanya ini pisau sembelih. Pisau beneran ini. Beneran. Kalau ini beneran. Nah, coba dilihat aja. Nah, kalau ini itu yang ada sarungnya yang itu yang nah, kalau ini golok kayu, golok kayu. Ini golok kayu, ya kan. Terus ada lagi yang bahan ini ada tuh bahan. Luar biasa. Nah, itu pisau sembelih. Jadi modelnya bukan golok itu pisau sebenarnya. Pisau. Pisau. Pisau menyerupai golok. Iya, tapi iya, golok iya. bukan pisau. Bukan pisau. Coba itu. Nah, dari situ akhirnya terciptalah istilahnya ada UMKM di sini gitu kan di Sanggar kita ini. ikut di PSBB. Oh, PSBB. PSBB HKS itu Hutan Kota Srengseng yang diketuai oleh Bang Arkani. Oh, ini Bang Arkani ini. Iya. Amin. Nah, itu juga saya ikut di PSBB kalau nggak salah tahun 2018 ya. 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang Gitu. alhamdulillah ya. Masih bersinergi gitu Ya, kan. insya Allah ya kan. Ini kemarin juga kan ya kita lihat nih dari teman-teman juga kan udah mulai kembali lagi nih, Iya. bangkit lagi gitu. Kemarin kan sempat vakum ya kan Iya. karena pandemi itu Pandemi, kan. makanya Nah, gitu. pandemi itu, waduh, bukan main itu, dahsyat. Ya Carut kan? marut lah semuanya. Ya, dahsyat itu ya. Ya jadi kita ya ikutin aja lah. Benar. Mana baiknya gitu kan.
Jadi dari segi kesenian kita juga terus berkembang. Iya. Terus pembuatan kayak gini nih, ada nilai-nilainya juga. Iya. Juga terus punya nilai jadinya gitu kan ya. Kalau saya sih pribadi, ya saya sih eksis terus saja. Eksis aja. Cuman ya anak-anak ini kadang-kadang ada yang mau, ada yang enggak. Oh, gitu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Makanya gitu. anak milenial begitu. Iya. Nah, Kalau orang ini- sekarang bilang. Nah, ini bahannya kayak apa sih namanya? Fiber. Kayak fiber ini. Latihan Tapi iya, ini Pentas apa latihan nih? ini latihan. Latihan aja. Latihan aja, iya. Iya, kalau untuk pentas kita pakai itu Yang apa stainless namanya? tadi. Stainless tadi itu yang Oh, gitu. ada tuh stainless nih. Dia menyerupai golok juga. Coba deh ambil dulu. Iya, banyak ada. Ini Asli. Asli. ini stainless. Memang menyerupai golok beneran. Iya. Tapi ini tumpul ya. Tumpul. Kita buat memang di sini golok gagang Betawi. Benar. Ya, yang disebutnya jengkolan ya. Oh, iya. Gitu. Emang ada Kalau- bedanya gitu? Beda. Bang Guru? Kalau Ipsi dia nggak pakai jengkolan. Oh gitu. Gitu. Dia kalau Ipsi biasa aja. Biasa. Kemarin sempet ya udah Iya, kita iya. berbagi aja. Berbagi. Gitu. Dari teman-teman ya. Ya, gitu. Nah, kalau kayak golok ini kan ada dari Sunda, Iya, kayak dari Ciomas, atau Ciomas. dari Bogor. Ada bedanya nggak tuh, Bang Guru? ada dari Bilah. Dari bilanya. Dari Bilah. Ini kan udah menyerupai Jawa Barat. Heeh. Kalau yang Betawi punya ininya agak Ya kagak gitu kan? rata. Rata gitu. Iya. Kali ini udah menyerupai. Ini udah Jawa Barat ya. kombinasi nih barat. Oh. Ya kan? Jadi Jawa Barat juga ada yang begini. Cuman dia di sininya lebih panjang. Oh gitu. Ya, lebih panjang. Itu Cibatu punya, Cibatu. ya kan? Nah, Jadi kalau ada- Betawi dia identik dengan jengkolan nih. Jengkol. Iya. Nah, kalau di Betawi itu semua kayak Betawi di barat, selatan atau pusat sama nggak tuh? Golok-goloknya? Kalau Betawi itu saya rasa sama. sama gitu. Sama. Barat ya pokoknya sejabodetabek Iya. apa sejakarta Se-Jakarta ya lah baratnya gitu. ada. Nah itu Hampir rata-rata sama. Kalau memang dia orang Betawi asli Iya benar. gitu. Makanya kan saya betul itu Betawi Tulen. Tulen. Berarti yang Tulen itu kan asli. Asli. Gitu, ya. Asli. Kaleng-kaleng katanya. Ya kaleng-kaleng gitu. Jadi kita bikin jengkolan seperti begini karena kalau di Ipsi itu tidak boleh diputar golok. Oh. Putar begini. Tapi kalau begini boleh. Boleh. Kalau begini kan boleh. Heeh. Ya kan? Diputar nggak boleh. Kalau putar begini kan nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan gini nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Ya kan? Soalnya nanti bahaya gitu, bental. Ciri khas Bental. Betawi dah, Bro. Ya. Karena jengkolan ini kan kalau misalnya tukang tebang, ini kan nyangkut di sini. Buat nebang. Jadi ini ada tahanan. Jadi keinget film GE tuh, Ya. GE itu keinget. Yang diputar gitu GE, Iya. keinget sama dia. Oh, Jadi gitu. memang ada ada sedikit ciri khasnya lah gitu ciri kan. khasnya, Ya. gitu. Nah, ada juga kan yang lurus begini juga ada gitu. Nah, dari istilahnya kayak bikin begini atau bikin begini, apa ada ritual khususnya gitu, Bang Guru? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Ali mau bikin begini dapat impian dulu, makanya. Nggak ada. Ini inspirasi aja. Inspirasi. Jadi sesuai ini aja. Gitu. Kan kadang-kadang ada yang datang, ya kan, Beh, saya mau latihan sini, ini pakai daleman nggak? Saya bilang pasti pakai daleman. Gitu, ini bercandaan ya kan. Kalau nggak pakai daleman gundal gandil. Iya. Wah. Ibu udah nggak? Benar Iya. juga. Iya, kalau kata orang Sunda mah ngegayot. Gelayut. Gelayut. Ngelayut. Emang kadang-kadang kayak ya canda lah. Gitu. Canda. Kalau canda kan kita awet tua. berarti. Guyon. Kadang-kadang emang ada orang yang gitu, ya kan. Kalau Nah. kita istilahnya gini, Ya kayak gini nih, Bang Guru, maaf nih ya. Ini kayak gini bisa mesen di sini nih. bisa, insya Allah. Ini kayak gini di harga berapa nih? Kita yang biasa aja 200.000. 2.000. Ini kayak gini. Iya, Nih, tapi yang buat ini, yang buat ini nih, iya. 2.000 nih. 200. Ya pokoknya ini 200.000 udah jadi Udah begini. jadi, Udah jadi iya. begini. Ya kan, gitu. Nah, Ya kan. kalau kita- yang tadi apa yang fiber yang ini, ya. nah kalau ini cuma 50.000. Oh, 50.000 nih sahabat Kamila. Iya. Pokoknya Betawi, Iya. pokoknya kreasi terus, banyak iniannya gitu ya, kreasinya. Kalau yang kayu inovasinya. begini paling 20.000. Oh, ini 20.000. Iya. Pokoknya nih
pokoknya murah meriah gitu kan ya. Bisa dibuat latihan ya Bang Guru ya. Iya, buat latihan. Iya. Nah, contoh kayak gini nih. Ini di harga ada matematikanya kan? Iya. Dihargain berapa kayak gini nih? Kalau ini kan kita relatif juga ya, Iya. tingkat kesulitannya. Kesulitannya, segala macam. Karena artnya gini lah, kan, artnya. kalau ini jatuhnya udah seni. Iya, ada Ya artnya. kan? Udah seni, jadi udah unik gitu kan. Nah, jadi kalau ini kita lelang aja gitu. Siapa yang berani lebih tinggi silahkan. Oh, Gitu. dilelang. Dilelang. Pokoknya ntar di deskripsi hubungin nomor Sanggar Betul, ada nomor yang di bawah. Gitu. Nanti kalau ada IG-nya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, tinggal di deskripsi aja ya. Gitu. Nanti hubungin Bang Guru kita, Bang Guru Murdani gitu. Nah, terus yang kecil-kecil gini gimana nih? Apa tuh yang kecil-kecil gini? Ah, Nah, ini juga relatif. Jadi Relatif. bahannya kan ada bahan jati, terus ada sonokling, Nah, kalau yang bahan ini kayak gini nih, apa bahannya besi ya dia ya? besi. Ini kan apa bahan. Harga berapa dia ini? Kalau itu kita hargain 50.000. 50.000. Oh, 50.000. Kalau yang itu yang biasa aja kita hargain 15.000. Yang mana yang ini kayu? Ya, 15.000. 15.000. Iya. Karena kan kualitas kayu beda-beda. Benar. Kalau yang songokling 50.000. Songokling yang mana yang ini? Songokling yang hitam itu tadi. Oh, Ini nih. songokling Ini berapa? 50.000. 50.000, sahabat. Ada yang 35.000 juga ada. Nah, yang ini. Itu 10.000. Oh, 10.000 katanya 10.000. Iya. Begitu kan. Kalau yang mau buat kenang-kenangan saya bagi. Oh, ibu kenangan dibagi katanya gitu. Alhamdulillah. Tapi ngeborong Tapi dulu. iya main dulu kemari. Lihat dulu nih di sini bawa kopi, susu putih, genteng putih, ayam putih Bang Haji ya. Pokoknya serba putih Bang Mari. Dibagi. Jangan bawa-bawa doang gitu kan. Bagus ini baik. Ini juga ada angklung. Lewat dikasih. Untuk apa namanya? Iya. Untuk souvenir. Ini buat souvenir nih, angklung. Angklung untuk souvenir. Nah di angklung ini di harga berapa? Itu 15.000. Dia satuan apa bener paketan miniatur? Jadi gini, kalau satuan itu 15.000. 10.000. Maka kalau lusinan kan bisa diskon lah. Oh diskon. Nah. Pokoknya bisa dibisikin. Ya, karena kan gini, maksudnya bahan bakunya ini kita agak kesulitan. Sekarang di Jakarta pun bambu agak sulit. Iya, benar, Ini benar. bambunya bambu lilin, bukan bambu biasa. Nggak sembarangan ya. Iya. Gitu. Kalau bambu biasa banyak, gitu. Kalau bambu Iya. lilin susah. Nah nih pisau potong berapa nih? Sepotong Nih Sapi ya. berapa nih? 200.000. 200.000-an. Nah, itu bahannya inian apa namanya? Bahan dari kelahar. Oh, kelahar roda itu. Orang bilang tuh bearing. Bearing. Nah, bearing ini juga nih, bearing. Ini udah dipakai, udah pernah. Oh, udah dipakai deh nih. Pakai buat motong. Udah ngeperawan. Ini servisan nih. Dipakai. Ini terima servis juga kita. Oh, ada servis Berarti juga. kalau gitu bukti Ustaz. Bukti benar. Jadi ini servis, Heeh. ya kan kita servis. Direparasi gitu. Maksudnya ganti sarung, ganti gagang, Gitu. semua. Nah ini menggunakan songok keling. Songkling. Nama kayunya Sonokling. sono keling. Bodoh lu klik. Sono keling. Dia jenis pohon apaan kalau dia? Kenapa? Jenis pohonnya pohon apa dia? Ya jenis pohon itu siapa namanya? Kalau sonokling itu kayak siapa? pohon Kayak asem rengas apa? gitu, kayak rengas. Oh, rengas gitu. Kalau rengas kan lain lagi, dia seratnya Iya, beda. seratnya Kalau rengas beda. ya. Ada juga yang buat dari kayu kopi ada. Oh. Kalau bahan itu kan tinggal bagaimana Iya sih. aja. Iya si mau ininya aja ya. Ya, ada yang dari batang apa jambu, Benar. dari asem, macam-macam. Nah, kalau yang golok kayak gini, Nah, ini. Nah, kalau ini gorok-gorok biasa, ini 3,5-an. 350.000. Nah, ini tukeran Betawi. Oh ini. Ini gorok pajangan sebenarnya. Nah, kalau Betawi begini nih. Ya. Ininya gini. Nah, ini Jawa Barat ini. Nih, Betawi gini nih. Ya. Oh. Agak ya ini kan panjang kalau ini enggak. Iya. Katanya Itu lagi bedanya ya Ya. Itu bedanya. ujung ini Jawa Barat. Ini Jawa Barat.
Effort. Dari pegangannya juga ya. Iya, lain gitu ya, pegangannya juga. Allah. Nah, kalau sembelih juga ada lemari. Ini berapa sih? Jawa Barat berapa? Kalau ini ya kita kalau ada yang mau 2,5 saya kasih. Oh, 250 dikasih. Dikasih. Gitu. Iya. Itu Kita tinggal telepon aja ya, hubungin di bawah ya. Ada nomornya. barangnya ntar. juga udah nggak ada. Ready barangnya nih. Iya, nggak ada lagi. Tinggal ini lagi ya, tinggal ininya. Gitu. Barangnya nggak ada lagi. Itu boleh tukeran. Tuh, masya Allah, ada aja kan tuh ya, gitu. Nah, ini ada Tekian. Tekian. Nah, Nah, sejarah Tekian tuh Tekian. gimana sejarahnya nih? Nah, kalau ini juga saya juga kurang paham nih. Kurang Ini kan paham. banyak kan dari Tangerang nih kan. Iya. Saya tahunya dulu waktu saya main ke daerah Kampung Minyak, Kampung Ciben, Sepatan. Ciben. Iya, di situ Benteng. tuh Cina Benteng. Ya Tangerang. banyak banget gitu Tangerang tuh. Tangerang. Iya. Ya, jadi kalau saya kan nggak berkecimpung di Leno. Iya, benar. Tapi Kalau- kalau ngebikin ini insya Allah bisa gitu. Bisa, insya Allah bisa. Ya kan kita ada contoh, ada konsep ya kan. Jadi berbagai macam bentuk ya kan. Ini kan bentuknya lebih besar, bisa lebih kecil. Jadi kalau suara juga berpengaruh. Oh. Jadi dari besar kecil ini suara nggak ngaruh. Ngaruh juga kan, ini kan ada tergantung dari batok ininya. Lebih Iya. cempreng apa lebih Lebih cempreng. Iya. Tapi kalau ini bulat. Ada juga yang lebih kecil lagi dari ini, ada juga. Bisa. Gitu. Iya. Tapi di sini kalau seandainya mau bikin ini di harga berapa dia? Kalau yang ini 75.000. 75.000. Iya. Iya, Kalau iya. yang ini 50.000. Udah siap bunyi tuh. Udah siap uji. Iya. Biasanya pakai itu ya, pakai Kalau butut kuda, kalau udah. yang ini sih yang ya umumnya ini 150.000 orang-orang ini jual. Oh kayak gitu. Ya kalau kita kan Tapi promo itu Bang aja. Golo, gesengnya itu benar pakai butut kuda atau gimana? Enggak. Kalau dulu pakai buntut kuda, kalau sekarang buntut kudanya di mana? Iya benar. Itu. Pakai apa? Sekarang di Jakarta ini udah nggak ada delman, jarang. Pakai apa jadi? Ini pakai senar juga, tali apa namanya? Tali pancing. Oh, senar panci. Ya, ini kan ada nomor-nomornya. Nah, jadi iya kalau benar, misalnya benar. ini nomor 5, ini kita pakai 20 lembar. 20 lembar nih. Iya. Oh, 20 lembar. tali banyak gitu. Iya. Kalau ini kan pakai buntut kuda kan mungkin lebih ini. Nah, nanti kan dia pakai songkak. Pakai songkak buat geseknya. Ya, buat gesek ininya. Gitu. Jadi ya kita semua bisa bikin, untuk mainnya kita masih banyak belajar juga. Iya. Katakanlah masih awam-awam dah, bisa sih bisa, tapi agak awam aja Iya. gitu. Karena kan Tekian ini sebenarnya maaf aja ya, ini dari dulu kan orang Tionghoa. Tionghoa. Nah, di budaya kita ini kan udah campur Bang. Campur. Iya, jadi ada budaya Tionghoa, ada budaya Barat, gitu kan. Iya benar. Gitu. Kalau kita lihat daripada topeng apa segala Iya. macam itu kan, coba lihat pengantin Cina sama pengantin kita Hampir mirip. Iya, mirip. Di budayanya udah campur Iya. baur. Iya, makanya kan. Jadi kan kalau budaya itu netral Bang. Iya benar. Saya bilang kalau budaya itu fleksibel gitu. Makanya saya tuh terus di budaya. Iya, nggak pernah luntur di budaya gitu Ya, kan ya. karena budaya itu banyak. Makanya, Ya saya juga ibaratnya di budaya. Iya. Dari zaman saya tinggal di budaya orang nih, Iya. di budaya Sunda. Iya. Akhirnya kita Betawi asli gitu kan, Iya. Betawi asli. Tinggal di Sunda nih. Iya. Tetap kita nggak bisa hilangin budaya kita gitu. Iya. Cakep itu. Iya, ciri khas kita udah ada, tetap ada. Tapi dari Sunda juga kita dapat oleh-oleh budaya juga nih. Iya. Contohnya ini. Nah, Angklung, iya kan? Tadi golok itu, yang Iya. tadi tuh. Nah, golok-goloknya juga ada dari Sunda. dari Sunda. Contohnya kan Sukabumi, Cibatu Nah, itu kan goloknya terkenal. makanya kan ada ya orang-orang dulu ya sejarah-sejarah tuh Betawi Sunda itu emang bener-bener nggak bisa dipisahin. Iya. Istilahnya bisa dipisahin, makanya ada Sunda Kelapa, istilah zaman dulunya, Iya. zaman-zaman Pajajaran lah gitu kan ya. Ya akhirnya ya kebentuk tadi kata Bang Guru, Iya. ada kemajemukannya, ada yang Betawi seperti Sunda-Sundaan, Betawi yang kayak Cina-Cinaan, Iya. Betawi yang kayak Arab-Araban. Iya. Cuman kan yang paling kita kurang ini yang kurang sedep ya.
itu Betawi apa sih namanya? Betawi Belagu, Betawi apaan? Kalau anak-anak sekarang bilangnya Betawi Sengak. Sengah, sengke gitu. Betawi Sengak. Iya, Kalau sengah sengke gitu itu kan. lain lagi. Lain lagi. Kalau sengke lain lagi. Kalau sengke itu watak. Watak. Nah, kalau udah sengke itu watak. Watak. Watak itu keras misalnya, wataknya begini. Iya, Udah. sengke nih gitu. Sengke kan. berarti. Sengke Sengak gimana, itu. sengak? Sengah. Kalau sengak itu dibuat-buat. Oh, dibuat. Itu sengak namanya. Kalau anak sekarang bilangnya sengak. Saya Kalau kita dulu songong, belagu. Songong, bener. Itu Betawi belagu ya kan. Senang, songong lu. Iya, songong. Nah, kalau banyak bahasa. Ya makanya dulu nih. Itu ada 3. Heeh. Ya, ini Betawi pinggir, Betawi tengah, ya kan, Betawi beken, ya kan, ada Betawi intelek. Apa intelek? Intelektual gitu. Jadi, kalau intelek itu bahasa kayak Melayu tinggi dia, hampir kayak Malaysia. Malaysia. Contohnya ya seperti di daerah Tanabang tuh ada Kampung Bali, ya kan, ya, terus ada di Kebun Pala, itu kan Kebun Kacang, itu mau kemana? Ke sana, gitu kan. Kalau kita kan nah, ini mau kemana? Kemana, Sono. gitu. Nah kalau pinggiran ada lagi, lu mau kemana? Iya. Lah, sana gitu kan, bagian kan itu Ada bahasa yang bilang pinggir sana katanya. baik, ada yang baik. Ada baik, ada orang gitu. Berarti ada 3 ya berarti. Ya, jadi kan kita lihat di situ bahasa itu ada 3. Iya, iya. Betawi itu ada 3. Ini kalau dikembangkan lain lagi. Tinggi, tengah, lagi. bawah. Pinggir, kalau kembangan pinggir. Anu. Kalau bahasa itu kan ya tergantung yang bawahnya dah. Ya istilahnya. Apalagi kalau yang dari keturunan itu ya udah begitu. Iya. Sekarang gini, dia tinggal di apa namanya di pinggir. Ya di bahasanya itu biar dari tengah ke pinggir ikut bahasa pinggir. Tetap, Karena kan di mana dia berpijak, gitu. Ya kan kita harus ikut. Ya ikut iniannya lah gitu kan. Ya. Kebiasaannya. Nah, iya, kebiasaan. Kultur. Kalau bahasa ini kultur. Gitu. Iya. Karena kan gini, orang Jakarta pergi ke Pekanbaru, bahasanya udah beda lagi. Dia pulang ke Jakarta, bahasanya beda. beda. Bahasa Pekanbaru dibawa ke sini. Makanya. Gitu. Taksi sama siapa? Iya. Kalau sama orang Betawi ya kita bahasa kita, gitu kan. Menyesuaikan lah. Ya kalau misalnya kita orang-orang yang kayak pejabat itu kan pemerintah, Banyak kita kan banyak harus ya. bahasa Indonesia. Gitu. Kadang-kadang gini, maaf aja nih kan, dia punya anaknya tuh baru lulus gitu. Kadang-kadang kita ngomong ini dia bingung, apaan gitu. Iya. Kalau kita kan bahasa Betawi ini kan bahasa zaman dulu nih, yang namanya steger, ya kan, terus drompol. Itu anak-anak nggak tahu. Nah, sekarang rak piring kan, taunya anak-anak. Iya. Kalau dulu apa? Steleng. Steleng. Hampir punah. Ya apa yang kita hadapin itu ya kita. Kalau kita ngadepin sama orang-orang luar ya dia kagak ngerti. Yamsi itu Yamsi Bingung. bingung. Yamsi apa? Coba anak sekarang dah. Jarang yang ngerti. Lah kayak dulu kita di sono kita panggil itu ambil Taraje. Iya. Kata kita, yo apaan sih ontar aja gitu kan ya. Taraje, tangge. Tangga Taraje. Ya kayak gitu kan ya. Kedar saya. Kedar kita nggak ini Emang mah. candaan gitu. Candaan. Kadang-kadang gini, kita tawarin, lu mau makan karang apa taraje? Gitu kan. Nah, karang batu, taraje tangga. Enggak dua-duanya dah. Karang tangga. Iya. Lu makan karang apa tar Ya, aja? kalau Taraje, Betawi, gitu. ya, Tangga. jadi gini, sebelum dia berbudaya, budaya itu udah ada datang sendiri. Iya. Gitu. Itu bahasa budaya itu. Iya. Gitu. Jadi budaya itu jangan sampai punah. Makanya nih generasi kita ajak. Ayo. Jadi ada apa tuh motivasinya gitu Ya. buat untuk budaya kita Ya, anak muda sekarang. terutama itu ya kita ya budaya di sini kan ada pencak silat ya kan. Ya, pencak apa itu silat itu apa gitu kan. Gitu. Filosofinya Nah, jadi kan gini, kalau pencak itu dia baru punya bahan kembang. Ya kan, kalau udah silat berarti dia udah menguasai jurus. Pencak silat gitu. Yang ini pencaknya, yang ini silatnya. silatnya. Ya kan? Nah, disambung. Karena dari perguruan satu ke perguruan yang lain, jadi silaturahmi. Luar biasa. Itu filosofinya gitu. Ya, silaturahmi. Ada pencaknya, ada silatnya. Ah. Sambungannya silaturahmi. Gitu. Mantap. Ditambah lagi ada sholatnya, ada selawatnya. Tambah cakep lagi Bang Haji ya. Masya Allah. Kenapa jadi begini tuh Ustaznya? Nah, Jadi kan Wajah hidup. selawat, sholat, selawat, silat. silat tuh Tiga. nyambung ininya. Kan? Luar Sholat, biasa. selawat, silat. Pokoknya kalau dia mau belajar silat, kalau bisa Harus
sholatnya, selawatnya juga harus cakep juga. Oh benar-benar dibenahi kan, juga gitu. Beberapa guru-guru juga bilang yang paling mudah itu berselawat. Selawat itu tanpa ambil air wudhu. Iya kan? Kalau yang ustaz-ustaz tadi itu kan kita orang awam nih kurang begitu ini. Cuman kita pakai itu motivasi itu. Iya, kita motivasi. Buat kita yang muda-muda nih gitu kan. Makanya kan enak sekarang kemarin yang kita lihat tuh di TikTok apa di apa gitu. Sekarang gini, doa untuk sholat maghrib nggak tahu. Coba siapa mau disalahin? Iya. Kalau giliran, jamnya mahal. Jadi dia tahu keganjringan CFW kemarin. Citayam Fashion Week katanya. Itu kan bubar ini. Ditanya sholat nggak tahu. Niatnya nggak tahu. Nggak tahu. Kebablasan gitu ya. Iya, makanya sekarang kembali ke silat budaya dan sanggar si betul. Generasi itu kita harus bina sebenarnya gitu. Cuman saya minta dukungan daripada orang tua. Amin. Kalau kita sih memang pengennya ya semuanya lebih baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Ya kan, hari esok lebih baik daripada hari ini kan begitu. Kadang-kadang orang salah pengertian juga kadang-kadang. Zaman sekarang apalagi zaman sekarang nih orang tua sibuk. Benar. Orang tua laki sibuk nyari duit, orang perempuan sibuk ngurus rumah tangga, dan kadang-kadang perempuan juga kan emansipasi katanya, ikut kerja. Itu anak terlantar lah. Ya nggak ada pembinaan dari orang tua. Sekarang diserahin nih sama pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga udah sibuk di rumahnya. Ya anaknya ini nggak jelas sudah. Semaunya aja, yang penting kasih duit. Nah itu. Jadi konsepnya itu bahaya itu. Konsepnya jadi agak kurang ya bro tangga itu. Makanya di sini di Sanggar ini akhirnya ada sedikit banyaknya membenahi. Jadi ada anak didiknya mungkin besoknya etika sama orang tua gitu kan ya. Ya di sini istilahnya di Sanggar Betul tuh ada pembenahan yang tadinya dia belajar kurang ajar, di sini dia belajar jadi terpelajar gitu. Terpelajar dalam masalah etika, walaupun dia main pukul atau gimana, bukan sembarang pukul gitu kan ya. Adabnya tuh, masya Allah. Ada semua tuh luar biasa di Betul ini, di Sanggar Betul. Karena kan kita Rasulullah juga mengajarkan adab. Ya kan, Rasulullah aja seorang nabi punya adab gitu. Kalau dia belajar ilmu, dia tuh dia belajar adab, setinggi apapun ilmunya tetap aja nggak bermanfaat. Tong kosong. Ya kan, semua itu kewajangan itu kita berikan kepada anak-anak yang memorinya masih mengisi. Karena anak-anak itu memorinya tajam. Ingatannya kuat gitu. Makanya kita isi sebelum latihan baca doa, kita pesan jangan lupa ya kan, kalau misal orang tuanya udah meninggal ya kan dikirimin doa. Yang dari tanduk, yang dari kayu, akar gitu kan ya. Pokoknya silakan ya di sini di Sanggar Betul itu pokoknya ada, semua ada di sini pokoknya, tumplek blek gitu kan ya. Pokoknya ya jangan lupa doain juga nih budaya kita itu tetap bangkit terus, eksis terus. Jawara bangkit, Betawi bangkit. Ya. Mudah-mudahan kalau kata ini mah dari kita untuk kita, apalagi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan ya. Pokoknya sekian dulu, jangan lupa juga ya didukung terus istilahnya semua sanggar-sanggar yang ada di Jakarta Selatan maupun yang di selatan, barat, pusat, dan juga timur. Wabil khusus nih di selatan nih. Ada sesepuh kita Bang Haji Sidik, ada juga ketua PSBB HKS Bang Arkani. Ya ini penasihat PSBB HKS yang mudah-mudahan untuk terus memajukan budaya Betawi. Dan sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari